Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Mahandika dengan NIM C1K018019. Saya kelas A. Video ini merupakan praktikum mata kuliah teknologi budidaya perairan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Perikanan dan kelautan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Rumput laut merupakan suatu komoditi hasil laut yang cukup banyak terdapat di perairan Indonesia. Komoditi ini mulai dikenal oleh masyarakat karena nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Menurut Serdiati dan Widyastuti 2010, saat ini potensi lahan untuk budidaya rumput laut di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar. Namun baru termanfaatkan sebanyak 26.700 hektar atau 2,2%. Teluk Ekas merupakan salah satu teluk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya rumput laut. Kabupaten Lombok Timur memiliki luas lahan yang efektif untuk budidaya rumput laut, yang lebih besar daripada kabupaten yang ada di Pulau Lombok, dengan luas sebesar 2.000 hektar. Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di Teluk Ekas adalah jenis Eucoma cottoni dan Eucoma striatum. Metode yang digunakan dalam budidaya rumput laut di Teluk Ekas adalah metode longline dan rakit. Budidaya rumput laut jenis Eucoma cottoni dan Eucoma striatum, metode tali panjang atau longline dan rakit biasanya diawali dengan pengikatan dan penanaman bibit rumput laut jenis Eucoma cottoni dan Eucoma striatum. Bibit rumput laut yang telah dibersihkan dari epipit kemudian diikat menggunakan tali sepanjang 100 meter dengan berat masing-masing 100 gram sebanyak 100 titik. Selanjutnya, bibit Eucoma cottoni dan Eucoma striatum diletakkan pada rakit di perairan Teluk Ekas selama 30 hari. Sedangkan metode tali panjang atau longline dibiarkan tumbuh selama 45 hari. Itu dilakukan pemeliharaan pertumbuhan rumput laut Eucoma cottoni dan Eucoma striatum sekaligus mengamati pertumbuhan rumput laut tersebut. Pengamatan atau pemeliharaan dilakukan setiap minggu selama 45 hari dengan cara mengambil sampel acak pada rakit dan tali panjang longline. Setelah proses pemeliharaan selesai, kemudian dilakukan pemanenan rumput laut. Pemanenan rumput laut dilakukan setelah berumur 30 hari pada metode rakit, sedangkan pada metode longline dilakukan selama 45 hari. Teluk Ekas cocok dijadikan sebagai lokasi tempat budidaya rumput laut karena memiliki pH dan suhu yang memenuhi standar. Namun terdapat hambatan dalam budidaya rumput laut di Teluk Ekas, yakni penyakit dan hama. Menurut Karnan et al. 2013, serangan penyakit ice dan biofouling adalah penyebab utama kegagalan dalam budidaya rumput laut di kawasan Teluk Ekas. Oke guys, itu saja penjelasan singkat tentang teknik budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.